Halo Sobat Kampus, kembali lagi di episode ngobrolin beasiswa. Jadi di video kali ini gue akan share tentang salah satu beasiswa pemerintah yang nggak perlu TOEFL dan prosesnya bisa dibilang nggak terlalu sulit. Nah, beasiswa yang akan gue bahas kali ini adalah beasiswa pemerintah Cina, yaitu China's Government Scholarship atau beasiswa CGS. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam tentang beasiswa ini. Biasanya persyaratannya apa aja yang dibutuhin, lalu juga benefit yang didapat dan yang lain-lainnya. Oke, pastiin kalian nonton sampai selesai. Jadi memang pemerintah Cina itu biasanya rutin mengadakan beasiswa ini, membuka beasiswa ini bagi para pelajar di seluruh Indonesia. Nah, programnya itu biasanya ada mulai dari program bahasa. Di program bahasa ini berlangsung kurang lebih periodenya selama 1 tahun. Lalu beasiswa S1, beasiswa S2, dan beasiswa S3. Ada kurang lebih 270 kampus di Cina yang bekerja sama dengan beasiswa ini, beasiswa CGS ini. Jadi kalian bisa memilih nanti pilihan kampusnya itu di mana serta jurusan yang ingin diambil. Nah, untuk nanti linknya mungkin gue akan sertakan di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa klik linknya dan kalian bisa pilih tuh jurusan yang kalian mau dan apakah CGS ini menyediakan gitu di kampus tersebut. Nanti mungkin khusus kita akan buat videonya untuk praktiknya. Nah, untuk benefitnya, jadi beasiswa CGS ini bisa dibilang full, tapi ada beberapa yang nggak dikasih gitu. Nah, untuk yang dikasih nih dari CGS ini, itu biaya kuliah, udah pasti biaya kuliah full. Lalu juga asrama, tempat tinggal, jadi kalian nanti akan tinggal di asrama kampus tempat kalian belajar. Misalnya kalian pilih di Peicing Normal University. Nah, nanti kalian akan tinggal di asramanya. Lalu asuransi kesehatan dan yang terakhir itu uang saku bulanan. Nah, untuk uang saku bulanan itu ini beda-beda untuk per kategorinya. Nah, untuk S1 itu biasanya 2.500 yuan atau renminbi itu kurang lebih 5 jutaan. Nah, biasanya program bahasa itu kurang lebih sama dengan program S1. Jadi kurang lebih 5 jutaan juga. Nah, lalu untuk program S2 itu dia lebih besar, kurang lebih 3.000 yuan atau 6 juta. Lalu untuk program S3 itu kurang lebih 3.500 yuan atau perkiraannya itu 7 jutaan lah, sekitar 7 jutaan jika dirupiahin. Nah, apakah cukup segitu? Nah, bisa dibilang sih cukup gitu, karena memang kalian gak akan keluar banyak, paling itu ini untuk jajan gitu. Jadi karena memang makan pun kalian nanti akan di asrama gitu biasanya. Di kantin kampus itu makanannya murah-murah di Cina, dan transportasinya tuh di sana itu murah banget gitu. Paling untuk sekali naik bis itu 2.000 3.000 kalau di Beijing. Kalau di kota-kota lain kayak di Xi'an, di Chengdu itu lebih murah lagi, bisa 2.000. Yang agak lebih mahal itu biasanya kalau kita naik metro. Nah, yang tidak di-include yaitu yang tidak dikasih oleh beasiswa CGS ini itu ada tiket pesawat. Nah, tiket pesawat itu jadi kalian harus mengeluarkan uang sendiri untuk pulang perginya. Dan kalau libur semesteran gitu kalian mau pulang ke Indonesia ya nggak apa-apa, cuman kalian harus pakai duit sendiri. Lalu yang kedua itu yang tidak include adalah biaya pengurusan visa. Nah, biaya pengurusan visa itu kalian nanti akan mengurus sendiri dan biasanya itu nggak terlalu mahal untuk biayanya. Nah, untuk syarat apply beasiswa Cina, jadi kalian bisa mulai persiapin nih dari sekarang, nggak terlalu sulit bisa dibilang. Nah, jadi yang pertama itu bukan merupakan warga Cina, memiliki kesehatan yang baik. Nah, kalau untuk S1 jadi lulusan SMA berusia itu di bawah 25 tahun. Untuk yang S2 35 tahun maksimalnya, jadi di bawah 35 tahun, dan untuk S3 itu 40 tahun ke bawah. Jadi kalau kalian misalnya udah lulus SMA nih, udah 2 tahun gitu, selama umur kalian masih di bawah 25 tahun, kalian masih bisa apply untuk program S1. Nah, jadi untuk mendaftar beasiswa CGS ini ada 2 cara. Ya, yang pertama itu kalian bisa lewat jalur kedutaan besar. Kedutaan besar tuh jadi ini yang banyak banyak mahasiswa Indonesia yang apply lewat jalur kedutaan besar. Jadi kalian tidak tinggal mengumpulkan berkas-berkasnya, file-file yang dibutuhkan,
lalu biasanya ditranslate ke bahasa Inggris atau ke bahasa Cina dan langsung dikirim berkasnya ke kedutaan besar Cina yang ada di Jakarta. Nah, yang jalur kedua, pilihan kedua itu kalian bisa melalui jalur universitas, melalui sistem CSC, Chinese Scholarship, Chinese Government Scholarship CSC. Nah, jadi kalian itu daftar di websitenya gitu melalui sistem. Nah, nantinya akan diterusin ke universitas yang kalian tuju dan itu tidak memerlukan tidak ada biayanya gitu. Nah, untuk kuotanya biasanya kalau lewat jalur kedutaan besar itu sekitar 30 orang untuk kuotanya. Nanti akan disertai juga linknya di deskripsi untuk pendaftarannya yang lewat embassy. Nah, biasanya kalau misalnya udah mau dibuka nanti kedutaan besar Cina di Indonesia itu akan membuka pengumuman nanti di websitenya. Nah, catatan pentingnya, jadi di Beasiswa CGS ini kalian bisa memilih sampai 3 universitas gitu. Misalnya Peking Normal University, Shaanxi Normal University, atau misalnya Chengdu University. Nah, kalau bisa sih usahain jurusannya yang sama gitu, karena nanti kalian juga harus kan menulis surat motivasi, motivation letter, planning kalian apa gitu. Nah, sebisa mungkin jurusannya itu nggak yang berbeda melenceng jauh gitu. Jadi kalian misalnya di Peking Normal University pilihnya jurusan misalnya sejarah Cina gitu. Nah, di Chengdu juga, lalu di yang di Shaanxi juga. Nanti sistem itu yang akan nge-refer kamu ke kampus-kampus yang 3 tadi tuh yang kalian pilih. Misalnya kalian nggak dapet di yang Peking gitu, yang normal, nanti kalian bisa diarahin ke yang Chengdu atau ke yang di Xi'an, di Shaanxi. Nah, untuk S1, untuk program S1 itu kalian hanya bisa mengambil jurusan-jurusan yang bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Mandarin. Sedangkan untuk yang S2 dan S3 itu kalian bisa tuh mengambil jurusan-jurusan yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Nah, jadi perlu dicatat tuh kalau untuk S1 kalian hanya bisa mengambil jurusan yang menggunakan bahasa pengantar dengan bahasa Mandarin. Dan kalau kalian memang belum punya sertifikat bahasa Cina, nah ini untuk S1 ya, jadi S1 memang nggak diwajibin untuk punya sertifikat bahasa Cina. Nah, ini kalian harus mengikuti program bahasa gitu selama 1 tahun. Nah, jadi nanti kalian sebelum masuk kuliah tuh akan dites lagi bahasa Cina kalian udah cukup oke belum nih untuk masuk ke dunia perkuliahan. Nah, untuk S2 itu biasanya ada syarat khusus minimal untuk skor dari bahasa Cina kalian gitu. Untuk timelinenya, jadi biasanya untuk beasiswa CGS ini itu mulai dibuka gitu pengumumannya itu di Desember akhir. Nah, Januari itu biasanya mulai dibuka dan deadline-nya itu di bulan Februari. Nah, jadi kalian bisa mulai submit dokumennya itu di bulan Januari sampai di Februari. Nah, Februarinya itu biasanya bisa di awal, bisa di pertengahan, dan bisa di akhir juga gitu. Jadi tergantung dari kebijakan di tahun tersebut. Nah, lalu nanti biasanya di sekitar 2 bulanan setelah kalian submit atau deadline ditutup, nanti akan ada informasi gitu, pengumuman kalian lolosnya nih di tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya itu biasanya ada wawancara. Nah, wawancaranya ini biasanya menggunakan bahasa Inggris, dan ada beberapa kampus yang jika kalian misalnya mengambil jurusan dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, itu nanti ada tesnya, tes bahasa Inggris, ada juga yang tesnya tes matematika gitu. Jadi tapi itu nggak semua, tapi nanti ada yang pasti ada seleksi wawancara. Nah, setelah itu misalnya kalian lolos di seleksi kedua, seleksi wawancara, nanti di yang berikutnya udah kalian tinggal menunggu pengumuman kelulusan. Nah, pengumuman kelulusan nanti kalian dikasih tahu nih kalian lolosnya di kampus yang mana gitu. Di antara 3 pilihan tersebut, 3 pilihan kampus yang udah kalian pilih, kalau kalian udah setuju, nah nanti kalian akan dikasih namanya itu form JW201. Jadi ini bisa dibilang kayak LOE lah gitu, letter of acceptance dari kampus yang kalian pilih. Nah, setelah itu kalian udah tinggal mengurus untuk visanya, visa pelajar untuk berangkat ke Cina. Untuk berkas-berkas yang dibutuhkan, yang pertama itu paspor. Nah, nanti paspor kalian wajib udah punya sebelum apply, lalu ijazah terakhir. Kalau misalnya apply S2 ya ijazah S1, berarti kalau misalnya daftar S1 berarti transkrip nilai
pas SMA atau UN. Oh ya, jadi untuk yang tadi yang ijazah atau transkrip nilai itu harus ditranslate ke bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, wajib. Lalu rencana studi atau proposal research. Nah, ini ada catatannya. Jadi minimal biasanya untuk yang apply S1 itu 200 kata itu minimalnya. Lalu untuk yang S2 itu 800 kata untuk S2 dan yang S3 minimalnya. Nah, ini untuk rencana studinya. Jadi kalian jelasin rencana studi kalian nanti di Cina seperti apa, lalu setelah lulus gimana. Nah, kalian harus menulis dalam bahasa Inggris. Nanti mungkin akan disertakan link di deskripsi untuk contoh proposal studi atau rencana study plan untuk kuliah di Cina. Selanjutnya ada surat rekomendasi. Nah, ini biasanya kalian kalau mau yang apply untuk program S2 itu harus melampirkan 2 surat rekomendasi dari dosen atau profesor di kampus kalian. Nah, nantinya surat rekomendasi ini harus dalam bahasa Inggris. Nah, ini biasanya sih dosen itu akan meminta kita yang mengetik gitu. Jadi kita yang ngetik, nanti mereka tinggal tanda tangan aja. Nah, untuk beberapa contoh surat rekomendasi nanti akan juga disertakan linknya di deskripsi. Selanjutnya ada sertifikat kemampuan bahasa atau HSK, sertifikat bahasa Cina. Nah, untuk sertifikat bahasa Cina ini bagi teman-teman nih yang ingin mengambil jurusan dengan bahasa pengantar bahasa Mandarin. Nah, itu biasanya untuk program S1 kalau daftar lewat kedutaan besar itu biasanya sifatnya opsional gitu. Karena nantinya juga kalian harus ikut program bahasa gitu. Tapi untuk bisa masuk perkuliahan nanti itu kalian minimal itu udah lolos di HSK 5. Untuk program S2 atau postgraduate itu minimalnya kalian harus melampirkan sertifikat HSK 4 yang masih berlaku. Nah, ini sama. Jadi nanti kalian sebelum kuliah itu akan ada tesnya lagi gitu sebelum kalian masuk ke perkuliahan. Jika ingin mengambil jurusan dengan bahasa pengantarnya bahasa Inggris, ini untuk yang S2, itu kalian harus melampirkan sertifikat IELTS, itu minimal skornya 6,5, atau TOEFL. TOEFL-nya itu minimal skornya 95 yang masih berlaku. Lalu yang ketujuh, melampirkan hasil karya pribadi. Nah, ini hasil ini atau portofolio ini khusus untuk kalian yang mengambil jurusan musik gitu atau jurusan seni. Lalu surat SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Nah, ini di tahun-tahun sebelumnya ada, tapi terakhir itu 2019 itu kayaknya nggak diwajibin. Nah, ini biasanya nanti kalian tinggal cek aja apakah perlu SKCK di tahun depan atau enggak. Lalu ada yang namanya Foreign Physical Examination Form. Jadi ini adalah surat sertifikat kesehatan gitu lah. Jadi kalian nanti tinggal download aja, nanti filenya ada di deskripsi, tinggal download, nanti kalian tinggal isi aja. Nah, kalian tinggal isi dan kalian ini kayak medical check up gitu lah. Jadi nanti kalian ke rumah sakit gitu, lalu biasanya ada tesnya, bilang ingin apply untuk beasiswa CGS. Nah, biasanya rumah sakitnya udah tahu kalau rumah sakit pemerintah, udah nanti setelah dicek nanti pihak rumah sakit yang mengisi untuk formnya. Nah, langkah terakhir kalau kalian udah mengumpulkan berkas-berkas tadi itu kalian login ke website resminya CGS. Kalian melengkapi tuh nama biasanya, terus alamat dan sebagainya, lalu pilihan kampusnya gitu. Nah, itu nanti kalian kalau udah lengkap semua data-data pribadi, data-data yang memang harus dilengkapi dan dokumen, kalian save dan submit. Nah, itu nantinya kalian punya nomor, semacam nomor form pendaftaran gitu beserta serial nomornya, serial numbernya. Nah, ini kalian catat baik-baik, nanti kalau ada pengumuman, nah itu kalian bisa cek di serial numbernya itu. Pengumuman kalau kalian misalnya lolos ke tahap yang berikutnya. Nah, mungkin nanti ini kan kemungkinan akan dibuka, kalau memang dibuka ya tahun depan itu di bulan Desember atau Januari. Nanti kita akan buat lagi video khususnya, kita akan praktik untuk cara mengisi dan melengkapi file data diri yang ada di website China's Government Scholarship dan update-update tentang beasiswa CGS di tahun depan, di tahun 2022.